long run dia naik. Ya. Jadi hampir pasti in the long run dia naik. Makanya Warren Buffett bilang, my favorite time to hold the stock is forever. Yes. Oke. Nah sekarang ini pertanyaannya mungkin banyak sekali dengan kegalauan yang dihadapi oleh para investor sekarang kok. Ya, saya ikut teorinya Ko Alex. Saya udah mulai berinvestasi itu mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu, ya. Cuma 2. Gara-gara cerita itu cuma BRI sama BCA. Kemudian tadinya portofolio saya positif, enak tuh di ujung kanannya itu kan kalau nggak salah returnnya jadi berapa? 67%, 80%. Kemudian sekarang merah. Duit saya hilang 40, sebenarnya duit dari untung juga ya. Secara averaging masih untung karena nyicil tadi itu. Nah mungkin nanti kita akan bicara masalah nabung saham. Tetapi yang namanya nervous, itu pikir, waduh ini tabungan. Katanya long term, I follow you. Ini tapi portofolio saya merah. Kegalauan ini gimana caranya? Sebenarnya nggak merah. Nggak merah. Nggak merah? Iya, nggak merah kan. Kalau mulai investmentnya dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang nggak merah itu. Iya nggak merah, iya, tapi yang berkurang untungnya. Yang untungnya berkurang, ya. Jadi satu hari saya lihat jlok turun, rugi 200 juta. Turun lagi, rugi lagi, tambah lagi. Nah itu yang bikin orang tuh galau. Iya, jadi satu karena orang nggak punya horizon jangka panjang. Ya. Ya. Saya balik lagi kenapa kita harus berinvestasi itu jangka panjang. Ya. Ada satu kekuatan dalam dunia investasi yang works like a magic, ya. Namanya compounding interest. Ya. Jadi compounding interest itu begini. Kalau boleh saya jelasin di flip chart, ya. Okay. Jadi rumusnya begini. Rumusnya adalah jumlah investasi kita di masa yang akan datang, jumlah investasi kita, uang kita di masa yang akan datang, itu sama dengan berapa investasi kita sekarang dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan T. Lihat, jumlah uang kita, investment kita di masa yang akan datang, itu adalah sebanding dengan berapa investment kita, ya kan? Berapa imbal hasilnya? Ya, ini berbanding lurus kalau berbanding lurus dengan berapa investment kita dan berbanding lurus dengan berapa return yang kita terima dan merupakan fungsi eksponensial dari waktu. Fungsi eksponensial dari waktu. Tahu kan fungsi eksponensial? 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32. Ya. Ini adalah waktu. Jadi kalau saya gambarkan chartnya, ini nilai investment kita di masa yang akan datang. Ya. Waktu. Ini waktu, maka yang kurvanya bentuknya seperti ini. Ini kurva eksponensial. Fungsi pangkat dari waktu. Jadi semakin lama waktunya, kenaikan daripada jumlah investmentnya akan meningkat secara tidak proporsional. Secara eksponensial. Ini kalau yang disebut linear begini. Ini kurva linear. Naiknya linear. Ini menaiknya secara eksponensial. Jadi compounding interest adalah salah satu faktor yang harus kita count in, ya, ketika kita berinvestasi. Kita memanfaatkan kenaikan eksponensialnya ini. Ini works like magic dan ini matematis. Ya, ini matematis, ini pasti.
Saya punya catatannya di sini. Tapi dibilang exponential kalau angka seperti ini kok dari masing-masing investasi kita. Kita bicara when you say about long term, are we talking about 10 years, 15 years, 20 years? Forever. Oh, tadi balik lagi. Forever. The longer, the better. The longer the better. Kenapa? Kenapa the longer the better? Karena semakin panjang waktunya, semakin dapat kita efek dari compoundingnya. Semakin kita dapat efek eksponensialnya. Jadi kalau 10 tahun masih di sini, 20 tahun di sini, lihat. Saya kasih contoh, saya udah bikin perhitungan. Dengan bunga 15%, return 15%, Ya. 15% ya. Oke. Di sini ya. Ya, interestnya. Ya. Ya. Dengan return 15%, dalam 10 tahun compounding, ya, compounding 10 tahun 15%, hasilnya 404%. Oke. Oke? Ya. Dalam 15 tahun hasilnya 814%. 8 kali. 8 kali. 8, iya. Oke? Dalam 20 tahun hasilnya 1630 kali. Wow. Oke? Dalam Oke. 20 tahun. Dari 8 kali, Dari 4 kali, 8 kali, 16 kali. Ya. 1000 kali. Dalam 25 tahun hasilnya menjadi 3290%. 300 kali. 300 kali. 30 kali. 30 kali. Ya. Dalam 30 tahun hasilnya mencapai 5.750. Oke, jadi katakanlah kalau saya tahan selama 25 tahun investment tadi, hasilnya yang uang 100 juta. Kalau uang 100 juta saya tahan selama 25 tahun, ya, maka hasilnya kali 32. Ya. Oke. Tetapi kalau saya tahan dalam waktu 30 tahun, 5 tahun lagi, hasilnya kali 57. Oke. Jadi dengan kata lain, Jadi tahanin jadi sepanjang-panjangnya. kita harus memanfaatkan Compounding, matematika ini ya. ya untuk kepentingan kita. So this is mathematic. Ya. Jadi the longer kita tahan investmentnya, the better because kita akan mendapatkan efek dari compoundingnya. Compounding interest. Jadi gunakan efek compounding sebagai leverage kita punya investment. Investasi. Warren Buffett lagi, saya akan meniru Warren Buffett. Dia bilang, my wealth is coming from my lucky gene. Ya. Ya, my lucky gene itu artinya dia memang terlahir pintar, dia Ya, bilang itu. ya. Ya, my wealth is coming from my lucky gene Ya. and born in America. Ya. Kenapa born in America? Karena masyarakatnya kapitalistik, ada pasar saham and compounding interest. Oke. Jadi Warren Buffett bilang my wealth is coming from my lucky gene, kepandaian dia, and born in America and compounding interest. So use compounding interest sebagai leverage kita untuk To our benefit. membangun Kita punya wealth. Berapa lama? Kalau bisa 35 tahun, 35 tahun. Kalau bisa 40 tahun, 40 tahun. Pertanyaan saya, bener-bener nggak dijual tuh sama sekali? Kapan nikmatinnya? Oke. Nah, sekarang umur saya 50 sekarang. So, saya rencana akan pensiun umur 60. Oke. Oke? So, saya punya waktu 10 tahun lagi to compound my investment. Oke. And after that, I sell. Alright. Pada saat satu titik di mana kita mau liquidate, kita punya aset, kita sell. Oke. My point adalah semakin lama semakin bagus. Jadi kalau saya boleh kasih advice sama anak saya sekarang, anggap, ya kan, anak saya si Semi itu umurnya 22 tahun. Ya, Tasya 20 tahunan. Ya. So, advice yang saya bisa berikan kepada mereka adalah sekarang invest, and Anda akan punya sekitar 30 tahun untuk compound. Ya. Right? Kalau 30 tahun dia compound, umurnya Baru 50-an. baru 50. Kalau dia compound 35 tahun, umurnya baru 55. Still young. Ya. They might not be retire young, retire rich. But for sure, they will retire rich. Oke. Not Alright. young. Not young. Retired, But kalau rich. retired nggak young lah ya. Oke. Alright. Pak Alex, kok ada pertanyaan. Pak, apakah di pasar saham berlaku istilah high risk, high return? Kalau berlaku, itu berlaku kapan? Atau berlaku di saham apa? Oke. Oh, ini pertanyaannya susah bener ya. Oke, saya akan Oke. ceritakan bagaimana sekarang memilih saham. Ya. Kemudian apa fundamentalnya tadi, Ya, ya kan? Kalau ditanya mengenai bagaimana fundamentalnya, saya juga terus terang nggak tahu. Bagaimana menentukan fundamental bank yang saham yang bagus, ya kan? So I don't know for sure. Tapi begini, ini diajari Warren Buffett. Ini Ya. Warren Buffett style juga. Ya. Dia bilang
Kalau Anda mau berinvestasi di stok, Ya. itu satu jangka panjang, Ya. ya. Dua, pilih perusahaan yang kita pikir will be around 30 tahun lagi. Oke. Kira-kira. Kira-kira the company will be around 30 tahun lagi. Karena kita mau investmentnya jangka panjang. Jadi kalau menurut saya Anda pilih sekarang, lihat Indonesia, and then kita pilih, oke, mana perusahaan Indonesia yang kira-kira 30 tahun lagi masih ada. Kira-kira. Ya. And then kemudian dia bilang, pilih perusahaan yang Anda mengerti. Ya, lihat. Pilih perusahaan yang Anda mengerti sehingga kita bisa membaca laporan keuangannya. Ya. Sehingga kita bisa membaca perilakunya. Ya. Ya. Jangan memberi perusahaan di mana Anda nggak ngerti bisnisnya. Oke. Ya. Jadi kalau saya ngertinya cuma properti, banking, janganlah ke Oil and gas. batu bara gitu ya. Jangan ke oil and Nggak gas. ngerti ya. Iya. Saya nggak berinvestasi di Bitcoin. Ya. Karena saya tidak mengerti Bitcoin. Oke. Ya, if you don't understand, dia bilang itu. Do not invest. Do not invest. Ya, jadi investlah di perusahaan yang Anda mengerti. Ya. Ya. Kasusnya saya mengerti banking. Ya. Ya, saya punya 30 tahun pengalaman di banking. Ya. So I know Ya. banking industries. Ya. Ya, saya bisa membaca neracanya. Ya. Saya bisa tahu mana perusahaan yang bagus, mana perusahaan yang jelek. Ya. Tapi kalau dikasih perusahaan di oil and gas, saya nggak bisa baca. Ya. Saya nggak bisa ngerti perilakunya. Oke. Jadi tadi apa? Invest in the long run. In the long run. In the long run. Iya. Memanfaatkan efek Iya. compounding. Dua, pilih perusahaan yang kira-kira 30 tahun lagi still around. Iya. Karena kita mau berinvestasi jangka panjang. Iya. Dua, pilih perusahaan yang kita mengerti. Iya. Ya. Pilih perusahaan yang punya competitive advantage. Oke. Competitive advantage gini, perusahaan, Warren Buffett mengatakan gini, cari perusahaan yang seperti benteng di atas bukit. Oke. Ya. Kenapa benteng di atas bukit? Benteng di atas bukit itu sulit ditaklukkan. Susah diserang. Ya, sulit diserang. Bagaimana? Orang mau nyerang, lalu Kelihatan. kelihatan. Dia harus bisa siap-siap di sini kan. Kemudian dia harus kemudian naik bukit. Iya. Capek. Dia kan belum apa-apa udah capek duluan. Dengan kata lain, masuk ke industri yang nggak gampang entry point juga. Bukan. Cari perusahaan yang tidak gampang diserang oleh musuh. Oke. Tidak gampang dikalahkan oleh kompetitor. Oke. Seperti benteng di atas bukit. Iya. Ya, musuhnya nyerang harus naik bukit capek duluan. Iya. Ya kan? Mau nyerang dia harus naikin benteng. Ya kan? Sebelum benteng ada parit. Iya. Masuk parit ada buaya. Apa itu sama artinya dengan cari saham-saham dari perusahaan yang market cap-nya besar? Bukan. Bukan itu juga. Cari perusahaan yang punya competitive advantage yang nggak Oke. gampang-gampang dikalahkan. Oke. Makanya kita harus mengerti Industrinya. Industrinya. Iya. Sehingga Oke. kita tahu